warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Puasa hari ini? Puasa. Ada yang tidak sahur? Ada. Ada. Kenapa? Gak bangun. Oke, tidak bangun. Jadi untuk kedepannya lagi supaya ikut sahur, jangan begadang atau tidur terlalu larut, biar tidak terlewat sahurnya. Oke, nah jadi hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran yang sama, yaitunya pelajaran matematika. Sedangkan untuk materi kita hari ini itu seperti yang sudah Bapak bilang sebelumnya mengenai bilangan berpangkat. Akan tetapi sebelum itu silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan. Siap, berat. Untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lebih tenang sekarang semuanya karena sudah berdoa? Sudah. Nah, jadi siapa yang tidak datang hari ini? Fikri. Zaki, Fikri, Asli. Asli, Angga. Asli. Angga. Kebanyakan nih. Apa kesalahannya? Tidak tahu. Oke. Berapa? Cuma 5 orang ya? Ya. Nah, jadi kelima orang yang tidak datang, Bapak berharap untuk kedepannya lagi jangan sampai ada lagi yang tidak datang. Ya. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya sama kalian, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Ya, bilangan berpangkat. Ya, atau eksponensial. Ya, tujuan daripada pembelajaran ini nanti adalah kalian sudah tahu sebelumnya ya, bilangan berpangkat itu apa? Ya, di SMP sudah diajarkan sama kalian. Jadi ini bukan hal baru juga bagi kalian. Ya, di SMP sudah diajarkan. Jadi tujuannya nanti kalian mahir atau bisa membuatkan suatu permasalahan dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, dan kalian bisa menjalankan sifat-sifat daripada bilangan berpangkat untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan permasalahan bilangan berpangkat itu sendiri. Ya, kalau untuk kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak untuk bilangan berpangkat itu sendiri ya. Bilangan berpangkat seperti yang kalian ketahui, ya, dia seperti ini, A pangkat N. Ya, A pangkat N itu artinya itu si A ini adalah bilangan pokoknya, sedangkan si N itu adalah pangkatnya. Itu artinya si A itu dikali sebanyak pangkatnya. Ya, dengan ini sebanyak N. Ya, itu sebanyak N. Itulah konsep daripada bilangan berpangkat itu sendiri. Paham tuh? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, bilangan berpangkat ini banyak digunakan terutama dalam membuatkan suatu bilangan yang sangat besar maupun yang sangat kecil. Bilangan yang sangat besar yang kalian ketahui sampai sekarang berapa? 1000 apa nih? Nah, kalau apa triliun ya? Ya, mau 1 juta, mau triliun lagi kan itu banyak. Kalau kita menuliskan kan lumayan lama, nanti kita habis waktunya ya, habis tenaga kita. Cuma kalau dalam bentuk bilangan berpangkat itu bisa kita sederhanakan. Ya, misalkan kalau ini 100, ini bisa dibuat menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Kalau 1000 berarti 10 pangkat, hitung saja nolnya berapa. Ya, begitu yang digunakan
salah satu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membuat dalam bidang astronomi, masalah perbintangan. Bagaimana jarak antara planet yang satu dengan planet yang lain itu kan lumayan jauh. Ya, tidak mungkin kita buatkan secara panjang seperti itu. Itulah gunanya salah satunya nanti bilangan berpangkat itu sendiri. Dan juga tadi Bapak sudah bilang, itu gunanya nanti adalah untuk menuliskan bilangan yang sangat kecil. Nah, yang sangat kecil yang saya ketahui apa saja sampai sekarang? Bukan angka, boleh tidak angka, boleh apa? Atau ke angka boleh juga. Ya, 0 yang paling kecil. 0 yang paling kecil. Iya. Yang paling kecil itu bukan 0 ya. 0, sekian itu masih yang kecil itu. Kan bisa saja kalau untuk yang kecil, kalau ini kecil seperti ini ya, 0,0000000 berapa lah banyak nolnya ke belakang, nanti ada 1 di belakangnya. Itu kecil angkanya tuh ya. Ya, kalau seperti ini nanti juga bisa kita buatkan dalam bentuk bilangan berpangkat. Paham tuh? Ya, kalau ini berarti tinggal hitung saja nolnya berapa. Kalau misalkan di sini cuman ada 1, 2, 3, 4 dan ada 1 belakangnya, berarti 10 pangkat min 4. Seperti itu dia nanti jadinya ya. Paham tuh? Jadi kalau dia bilang sangat kecil, pangkatnya negatif. Kalau dia sangat besar, pangkatnya positif. Jelas itu? Bisa ya? Ya, jadi nanti kalian belajarnya akan dibentuk dalam bentuk kelompok. Kelompoknya sudah kita tetapkan kemarin, itu berdasarkan daripada cara belajar kalian itu sendiri. Karena nampak sama Bapak dari apa yang sudah Bapak lakukan, kalian itu ada yang cara belajarnya bisa melalui gambar, ada yang melalui suara, ada yang melalui aksi nyata atau gerak atau kinestetik. Ya, kemarin sudah Bapak apakan, sudah Bapak cari tahu itu semuanya. Nanti kalian melakukan sesuatu untuk merileks daripada otak dan pikiran kalian. Jadi di sini tolong kalian ikuti instruksi dan perintah dari Bapak nanti ya. Oke, bisa? Jadi semoga nanti ini bermanfaat untuk meringankan daripada pikiran-pikiran kalian yang sudah banyak terganggu atau yang agak berat rasanya tadi. Oke. Dengarkan instruksi Bapak. Sekarang silakan ambil nafas. Nah, dari mulut atau dari perut boleh. Keluarkan pelan-pelan. Nah, ambil nafas lagi. Ayo semuanya. Nah, keluarkan pelan-pelan. Oke. Ambil nafas lagi semuanya. Ini serius ya. Keluarkan pelan-pelan. Nah, oke. Lagi, ambil napas yang agak panjang daripada yang tadi. Ya, dalam hitungan ketiga dibuang keluar. Ya. Lagi, lebih panjang lagi daripada yang tadi. Ya. Habis itu dibuang keluar. Kalau yang lainnya tolong fokus. Ya. Lebih panjang lagi dari yang tadi. Ya. Dibuang keluar. Dan stop. Sekarang yang kalian lakukan, kalian cukup dengarkan instruksi dari Bapak saja ya. Silakan ditutup matanya masing-masing semuanya dengan keadaan posisi duduk yang bagus. Tidak bersender, tidak bersandar, tidak membungkuk atau apa-apa. Semuanya dalam keadaan duduk yang bagus, lurus. Oke? Ya. Matanya dipejamkan. Kosongkan pikiran kalian dari segala sesuatu unek-unek yang sudah mengganggu pikiran kalian itu sendiri. Ya, sekali lagi Bapak ulangi. Tutup matanya, jangan dibuka. Ya, rilekskan pikiran kalian, kosongkan pikiran kalian. Jangan ada hal yang mengganggu pikiran yang masih berada dalam pikiran kalian itu sendiri. Jadi semoga nanti
dalam kita melakukan kegiatan ini, kalian nanti bisa otaknya lebih rileks lagi. Nah, sekali lagi Bapak ulangi. Hilangkan segala sesuatu yang mengganggu pikiran kalian beberapa hari ini atau yang sudah lama. Ya, hilangkan itu semuanya sehingga nanti kalian bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dan jangan dengarkan hal yang lain. Dan tetap matanya masih ditutup. Jangan belum ada yang membukanya. Ya, tetap fokus, relax. Kalian buang segala sesuatu yang mengganggu pikiran kalian. Sekarang dalam keadaan diam dan hening semuanya, kalian dengarkan suara terdekat dari kalian masing-masing. Itu semuanya tetap ada dalam pikiran kalian saja. Ya, silahkan dilakukan. Agak 1 menit, silakan. Oke, kalau tadi suara yang terdekat dari kalian, sekarang kalian tetap fokus, matanya belum dibuka, dengarkan suara terjauh yang bisa kalian dengarkan. Nah, suara terjauh dari yang bisa kalian dengarkan dengan posisi mata masih tetap ditutup. Oke. Nah, jadi tadi kalian sudah melakukan dua. Yang pertama adalah mendengarkan suara terdekat dari posisi kalian duduk tanpa membuka mata dan mendengarkan suara terjauh yang bisa kalian dengar. Sekarang silakan dibuka matanya pelan-pelan. Nah, setelah buka mata, bagaimana perasaan matanya? Kalau kalian tutup baik-baik tadi ya. Betul. Nah, udah lebih cerah ada otak matanya? Udah agak terang nggak? Ya, oke. Nah, sekarang Bapak tanya dulu kepada siapa yang mau dengan sukarela untuk menjelaskan nanti, siapa kira-kira? Oke. Siapa namanya? Siapa? Nela. Nela. Tadi Bapak minta kamu mendengarkan suara terdekat yang bisa kamu dengarkan, kira-kira suara apa? Suara kipas, apa lagi? Suara kaki saya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Itu cuma itu. Kalau suara terjauh, suara Honda, suara kendaraannya, apa lagi? Orang main di lapangan, oke. Nah, siapa lagi yang mau menyampaikan apa yang sudah didengar tadi? Apa? Siapa lagi? Silakan. Coba angkat tangan, siapa yang mau? Apa? Oke, silakan. Yang terdekat tadi apa yang didengar?
Suara terjauh, apa yang kalian dengarkan? Mobil lewat, apa lagi? Itu masih berhubungan kendaraan, apa lagi? Daun jatuh? Ada bunyi daun jatuh tadi? Orang berteriak, oke. Tadi Bapak juga dengar sekilas orang berteriak. Apa lagi? Bel? Berbunyi. Oke. Terlagi ya? Apa lagi? Cuma itu yang kalian dengar? Nah, jadi kegiatannya barusan kita lakukan itu bentuk daripada pengendalian emosi dan bentuk hubungan sosial kalian ya. Bagaimana kalian bisa mengelola emosi kalian? Kalau kalian mendengarkan instruksi Bapak dengan baik dan benar tadi, insya Allah ada pengaruhnya untuk kalian semuanya. Oke? Jadi terima kasih atas segala perhatian kalian untuk hari ini. Sampai Bapak ucapkan sampai jumpa lagi ke depannya nanti. Bapak berharap kalian belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi, jangan pantang menyerah. Ingat, kunci daripada belajar matematika itu seperti yang sudah sering Bapak bilang, perhatikan penjelasan gurunya dan mau berlatih. Oke? Ya, bisa tuh ya? Nah, kalau gitu kita siap-siap untuk pulang. Dah, oke? Dah, jadi sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi kalian sudah lakukan kegiatan di mana itu bisa lebih kurang membuat kalian lebih rileks dan fokus lagi ya. Sekarang kita akan membuat kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak tetapkan sebelumnya. Kelompok kalian sudah Bapak bentuk kemarin. Silahkan nanti duduk berdasarkan kelompoknya. Di sana nanti kalian akan berdiskusi daripada LKPD atau LKS yang akan Bapak bagikan sama kalian. Nanti selama berdiskusi dalam kelompok, kalau ada nanti yang kurang jelas sama kalian, silahkan kalian bertanya langsung sama Bapak, karena Bapak akan langsung ke tempat kalian untuk bisa membantu menjelaskannya. Nah, setelah kalian nanti selesai untuk melakukan diskusi kelompoknya, kalian nanti akan mempresentasikan hasil kelompoknya ya ke depan. Ketika kelompok lain tampil, kelompok yang tidak tampil jangan sekali-kali menunjukkan sikap di mana kalian tidak menghargai. Dalam artian, kalau ada orang yang tampil atau berbicara di depan kalian, kalian harus bisa tumbuhkan sikap saling menghormati. Jadi ketika mereka tampil, nanti hormati, perhatikan sebaik-baiknya. Kalau ada nanti yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan. Ya, begitu juga sebaliknya nanti kalau kelompok lain juga yang tampil ya. Bisa? Bisa. Ya, sebelum kita pakai itu silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Tugas yang akan kalian diskusikan. Boleh dah. Silakan jangan. Ya, keluarkan bukunya lagi, penanya sekarang ya.
penjelasan Bapak terlebih dahulu untuk supaya bagaimana kalian lancar dalam berdiskusi kelompoknya di sini. Oke? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal dalam bilang berpangkat, kalian akan bisa menyelesaikannya kalau kalian sudah tahu sifat-sifatnya terlebih dahulu. Itu ada beberapa sifatnya, bisa kalian tengok juga pada KS kalian itu. Yang pertama ya sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, sifat yang pertama, siapa yang masih ingat pelajaran SMP-nya? Nih, A pangkat N dikali dengan A pangkat N. Ini apa jadinya? A pangkat N tambah N. Ya, itu ya. Jadi bilang berpangkat dengan syarat bilangan pokok sama, apabila dikalikan maka pangkatnya kita tambahkan. Oke? Tolong yang lain perhatikan semuanya dulu ya. Nah, sesudah itu ada perkalian, tentu ada pembagian. Kalau untuk pembagian berarti A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Kalau perkalian kejumlahan, kalau pembagian bagaimana? A pangkat N kurang N. Nah, jadi mestinya ya, kalau dia perkalian berarti jumlah, kalau dia pembagian berarti dikurang. Ya, sekarang bilang pokoknya sama ya. Nah, habis itu ada lagi yang berikutnya. Nah, misalkan seperti ini, A kali B berpangkat N. Kalau ada kalian coba nanti bentuk seperti ini, maka itu artinya sama dengan A berpangkat N, ya, B berpangkat N. Nah, seperti itu dia ya. Paham tuh? Yang keempat, dia banyak nanti ya, cuman sangat gampang untuk mengingatnya. Dan untuk mengingat itu tentu harus rajin-rajin dalam mengerjakan soal. Nah, ini lagi A dibagi B atau A per B berpangkat N. Berarti itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Oke, seperti itu dia ya. Paham tuh? Nah, ini lagi A berpangkat N berpangkat lagi N. Ya, bilang berpangkat dia lagi. Kalau seperti ini, maka nanti ada jadinya adalah A pangkat N kali N. Kalau seperti ini dikali dia nanti. Paham tuh? Ya. Atau yang berikutnya, bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif N. Kalau bilangan berpangkat negatif, supaya dia jadi positif, maka caranya adalah jadikan dia 1/nya. Ini 1 di belakangnya sebenarnya ya. Ada dibuatkan. Berarti 1/A pangkat N. Nah, seperti ini ya. Paham tuh? Bisa tuh? Nah, supaya lebih jelas lagi, Bapak ada videonya. Silahkan kalian tonton sebentar supaya kalian lebih paham. Silahkan diperhatikan. Lebih kurang sama seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, cuman itu dalam bentuk videonya, gambarnya. Untuk pangkat itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifatnya yang pertama yaitu jika bilangan dua positif, ya, jika bilangan dua positif, jika jika saya bukan A pangkat N, saya kalikan dengan A pangkat N, maka
Nah, perhatikan baik-baik dulu ya. Negatif. Ya, jadi sekarang silahkan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing sesuai dengan LKS atau LKPD yang sudah Bapak bagikan sama kalian sebelumnya. Di sana sudah ada beberapa permasalahan atau soal-soal yang bisa kalian diskusikan secara berkelompok. Silakan. Ini oke. Sekarang kita minta untuk kelompok berapa lagi yang mau tampil? Mana? Kelompok 1? Boleh, kelompok 1 silahkan dengan anggota-anggota
Itu bukan G ya, Q. 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 Oke, lanjut. Nomor 2. Di sini ada soalnya 2 dikali 3 pangkat 2 per 4 dikali 9 pangkat 3. Di sini sifatnya yaitu bagi. Bisa kita lihat itu per. Per itu sama dengan bagi. Jadi di sini bilangan pokoknya masih berbeda. Untuk tahap awalnya yaitu samakan dulu bilangan pokoknya. Di sini ada 2 kali 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Itu dua itu ya. Dan yang di bawahnya 4 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Nah di sini harus kita samakan dulu tadi Pak bilangan pokoknya yaitu 2 pangkat 2 tetap, 3 pangkat 2 tetap juga. Sampai yang di bawahnya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan sama dengan 12. Jadi bisa disederhanakan yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi menjadi 3. 2 pangkat 2 adalah 4, dipangkat 3 itu bisa jadi 12. Dan ini 9 pangkat 3. Bisa disederhanakan yaitu 3 pangkat 2 dan dipangkatkan menjadi 3 lagi. Sama dengan 2 pangkat 2 tetap, dan ini 3 pangkat 2 juga tetap. Dan di bawahnya 2 pangkat 2 ini dikalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung, tanda kurung. Yaitu bisa jadi 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 2 pangkat ini dikalikan ke luar. 2 kali 3 itu 2 pangkat 6. Sama juga yang di sini 3 pangkat 2 dikali 3. Jadi 3 pangkat 6. Sama dengan di sini adalah bagi. Jadi 2 pangkat 2 pangkatnya itu kan dikurang ke bawah. Jadi 2 dikurang 6. Jadi 2 pangkat min 4. Dan yang ini 3 pangkat 2 dikurang 6 menjadi 3 pangkat min 4. Sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan 1. Dan 2 pangkat 4 3 pangkat 4. Oke. Silakan kita tanya ke kawan kita lain kalau ada yang kurang paham. Apakah ada yang kurang paham? Bisa ditanya. Ada apa? Silakan. Tadi kita bilangnya 2 dikurang 3. Yang itu. Ya. Oke, itu memang ada kesalahan tadi ya. Siapa lagi yang bisa menemukan kesalahannya? Ada nggak? Ada tadi kesalahan sedikit ya. Dia bilangnya gini, ini 2 berpangkat 2 berpangkat 3 ini 12. Bukan seperti itu konsepnya ya. Ini kenapa 2 pangkat 2 ini pemecahan dari 4 itu sendiri. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, jadi jadilah dia 2 pangkat. Ini seharusnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu bukan 12 ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Tapi tidak apa-apa, mungkin ada kekeliruan tadi sedikit. Cuma yang lain pun nampaknya juga kurang teliti. Oke ya, paham ya? Bisa? Ada lagi pertanyaan silakan. Tidak? Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita beri silakan ditutup dulu Rizka. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3. Oke. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan. Ya, di sini Bapak melihat dan menengok kalian sudah mulai bisa untuk memahami materi yang disampaikan, dalam artian kalian bisa menyelesaikan LKPD atau LKS yang sudah diberikan sama kalian dalam bentuk kerja kelompok. Dan di sini kalian juga sudah berani untuk bisa tampil ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita di sini menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi yang sudah kita pelajari hari ini itu adalah mengenai bilang berpangkat. Apa tadi itu kegunaannya atau manfaatnya salah satunya? Mempermudah apa? Mempermudah dalam menulis bilangan yang sangat besar maupun yang sangat kecil. Apa lagi? Apa lagi? Untuk menjawab soal-soal kita perlu memahami apanya tadi? Memahami sifat-sifat bilang berpangkat itu sendiri ya. Jadi kalian akan bisa menjawab soalnya kalau kalian paham dengan sifat-sifatnya. Oke? Paham ya? Nah, jadi sebelum Bapak tutup, itu di LKS atau di LKPD yang sudah kalian pegang, masih ada soal yang perlu kalian kerjakan di rumah. Untuk pengerjaannya nanti kalian kumpulkan itu nanti ya pada pertemuan kita berikutnya. Boleh kalian buat jawaban daripada tugas tersebut bisa dalam bentuk kalian buat dalam bentuk PowerPoint boleh atau bentuk gambar, boleh lewat lagu. Kalau boleh, kalau kalian yang hobi bernyanyi boleh lewat lagu. Misalkan sudah kalian dapatkan jawabannya, kalian jelaskan dalam bentuk lagu, kalian videokan itu juga boleh. Atau boleh dalam bentuk puisi. Boleh-boleh saja kalau kita belajarnya seperti itu. Yang penting di mana kalian akan senang. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada ya. Sekali lagi, tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita hari ini karena waktu juga yang sudah membatasi kita. Nah, jadi Bapak ingatkan sekali lagi, kerjakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jaga kesehatan kalian selalu. Semoga kita nanti bisa berjumpa lagi. Oke, sebelum pulang silakan berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran kita. Silakan. Pimpin ketua kelasnya. Perhatian. Siap. Gerak. Sebelum kita pulang, malah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan